Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Homeschooling Tunas Karya Bangsa. Mari kita ikuti praktek pidato dari Theo Franciscus, kelas 11 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam satu wadah lembaga pendidikan yang kita cintai ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan atas tempat dan waktu yang diberikan kepada saya untuk membawakan pidato singkat tentang pentingnya pendidikan untuk membangun generasi muda yang berkarakter, dan harapan saya semoga yang saya sampaikan dari pidato singkat ini dapat memberikan manfaat baik bagi saya pribadi, teman-teman, dan semuanya yang hadir di sini. Hadirin sekalian, pertama-tama saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan. Apakah pendidikan itu penting? Penting. Pendidikan itu penting. Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kita tidak pernah lepas dari seorang figur yang familiar dalam dunia pendidikan selama 125 tahun yang lalu, tepatnya 2 Mei 1889, seorang putra dilahirkan. Dia salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Dia kita kenal sebagai pelopor pendidikan dan sebagai bapak pendidikan, dan juga merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam merebut kemerdekaan, yakni Ki Hajar Dewantara. Begitulah beliau kita panggil. Beliau adalah figur dan seorang tokoh panutan yang memperjuangkan hak-hak kita untuk dapat menikmati dan mengenyam pendidikan yang pada masa itu hanya dapat dinikmati oleh para bangsawan dan para kaum priai. Hadirin sekalian, semangat dan kegigihan beliau sudah sepantasnya menjadi teladan bagi kita semua dalam menuntut ilmu, terlebih lagi saat ini hidup di alam kemerdekaan tanpa intimidasi dan diskriminasi. Kita adalah sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di tengah-tengah persaingan global, baik itu di bidang ekonomi, teknologi, dan informasi. Juga dalam persenjataan dan pertahanan, kita hidup dalam kemajemukan baik suku, budaya, ras, dan agama, yang mana semua itu menjadikan kita sebagai bangsa yang besar. Namun di sisi lain, kesemuanya itu dapat menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jika kita masih hidup dalam dunia kebodohan, tentu kita tidak ingin seperti dulu yang mudah dipecah belah oleh negara luar dengan isu-isu sara, ras, dan agama. Baiklah hadirin sekalian, Bapak dan Ibu guru, staf pengajar, dan rekan-rekan siswa-siswi yang saya hormati, menyikapi apa yang saya sampaikan di atas, sudah saatnya kita sadar bahwa pendidikan adalah faktor terpenting agar kita mampu bersaing dengan negara-negara maju seperti Amerika, Cina, Jepang, dan Inggris, Prancis, dan negara-negara Barat maupun negara-negara Eropa lainnya. Sudah saatnya bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dalam segala aspek, baik itu ekonomi, politik, budaya, dan teknologi, dan aspek-aspek lainnya. Dan kesemuanya itu tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas, disiplin, dan memiliki kepribadian yang berkarakter. Baiklah, sudahkah kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara maju? Dan sudahkah kita menjadi bangsa yang mandiri? Harus kita akui, kita masih jauh dari semua yang dicita-citakan para pejuang yang mendahului kita. Bahkan sangat miris, kita juga harus mengakui bahwa masih banyak di luar sana orang-orang yang tidak mampu mengenyam pendidikan hanya karena faktor ekonomi, dan sebagian lainnya hanya sampai tingkat dasar karena rendahnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Mereka lebih memilih bekerja keras sejak usia dini. Baiklah hadirin sekalian, sekian pidato saya pada pagi hari ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Agar teman-temanmu di sini mengerti pentingnya pendidikan.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tips agar kita memahami akan pentingnya pendidikan. Jadi, cara kita memahami pentingnya pendidikan itu tidak perlu tips. Yang terpenting adalah niat. Jika kita berniat untuk memiliki pendidikan yang tinggi, maka tidak ada yang namanya tidak mungkin. Nothing is impossible. Maka yang terpenting sini adalah niat. Jika kalian niat, maka di situ ada jalan. Bagaimana jika sudah ada niat, tapi kita tidak ada uang untuk masuk ke pendidikan? Jika kita sudah ada niat, tetapi tidak memiliki uang untuk melanjutkan pendidikan, Iya. berarti itu masalah di ekonomi. Iya. Jadi di sini penting sekali bagi pemimpin negara untuk memperhatikan rakyatnya Iya. agar negara ini maju. Itu adalah salah satu faktor negara Indonesia tidak maju-maju. Kenapa? Karena kurangnya perhatian dari para pemimpin negara seperti presiden, menteri pendidikan. Seharusnya mereka lebih memperhatikan lagi bahwasanya tidak semua orang yang memiliki duit anak-anaknya berprestasi. Karena bisa saja anak yang tidak sekolah bisa saja mereka jadi presiden jika mereka memiliki niat. Oke. Seperti yang saya katakan di awal, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Siap, Pak, keren. saya bertanya satu lagi. Nah, langkah apa yang diberikan oleh pemerintah agar atau Bapak tadi sini jika ada niat di situ ada jalan? Bagaimana tidak menembus jalan itu? Apa yang dilakukan pemerintah supaya anak ini tadi yang tidak bisa sekolah ini bisa sekolah? Apa yang dilakukan? Dengan apa? Memberikan apa? Salah satu cara agar kita bisa menangani hal tersebut dengan memberikan Nah, lewat beasiswa seperti apa yang diberikan? Yang berkualitas, berprestasi. Oke, jadi berarti tidak menutup kemungkinan ya, siapapun dia, dari manapun dia, jika anak itu pintar dan berprestasi berarti bisa dapat Uang. beasiswa. Oke, thank you ya atas pemaparan dari Tio, Bapak Tio selaku ketua apa ini? Ketua Pemuda Pancasila. Oh, mudah. Oke, terima